Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Eko Sikiano, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025, pukul 14.19 WIB. eh, saya izin sharing sebuah materi yang saya peroleh ketika mengikuti webinar dengan tema perencanaan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini dilaksanakan oleh Transfire pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Nah, ini dia sertifikatnya. Adapun materinya, langsung saja. Nah, ini dia. Bukan, sorry. Transportasi berkelanjutan. Nah, konteks perkotaan. Nah, ini transportasi berkelanjutan dalam konteks transportasi perkotaan ya. Ada juga transportasi pedesaan gitu. Nah, kalau pedesa lebih kompleks lagi kalau di kota, tapi kalau di desa tidak terlalu kompleks. Tidak seperti di kota gitu, apalagi di kota-kota besar. Sehingga ini ruang lingkupnya hanya transportasi perkotaan. Nah, ini materinya Ibu Puspita Dirgahayani, merupakan staf pengajar ITB, disampaikan pada tanggal 6 Maret 2024. Langsung saja, table of content, transportasi berkelanjutan. Satu, definisi transportasi berkelanjutan. Dua, peran transportasi dalam pembangunan berkelanjutan. Tiga, prinsip dan presiden penerapan instrumen transportasi berkelanjutan. Satu, definisi transportasi berkelanjutan. Definisi pembangunan dan transportasi berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Saya ulangi ya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, sedangkan transportasi berkelanjutan adalah memiliki definisi sempit dan definisi luas. Definisi sempitnya itu menekankan pada persoalan lingkungan dan kelangkaan energi. Sementara definisi luasnya mencakup dimensi sosial dan kesejahteraan ekonomi. Nah, ini definisi itu disusun oleh Zhao et al. 2020. Ya, ini dia. Next, transportasi berkelanjutan. Nah, sustainable development. Sustainable transportation itu terdiri dari modanya yang sustainable dan infrastrukturnya dan operationnya. Nah, modanya ini berhubungan dengan society, sosial ya. Ada safety, di sini ada unsur safety, ada unsur health, ada disturbance, ada access, ada opportunity. Infrastruktur ini ada dia kelayakan ekonomi, sisi ekonominya ya. Kalau ekonomi itu kan, ekonomi itu kalau ekonomi ini eh, ekonomi itu kan ekonomi itu kan jadi itu berbicara tentang material dan energi, growth, employment, pricing, competitiveness. Eh, Coba saya ambil ini ya. Saya juga pernah belajar tentang ekonomi makro dan mikro ketika kuliah di Diploma 4 Transportasi Darat PTD STD. Kalau ilmu ekonomi itu pasti dia berbicara tentang ah, buka dulu. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa. Upaya pemenuhan kebutuhan dan cara memenuhi pemenuhan kebutuhan merupakan suatu masalah utama dalam ilmu ekonomi. Untuk itu perlu tindakan ekonomi yang artinya membuat sesuatu untuk mencegah pemborosan, mencegah penghambur-hamburan. Nah, eh, jadi inti dari ilmu ekonomi adalah belajar tentang bagaimana mensejahterakan
dan meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, intinya seperti itu. Itu ekonomi. Ada lagi yang dikatakan di sini adalah ilmu ekonomi adalah mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang atau untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang dan merugikannya untuk dikonsumsi. Nah, ekonomi ilmu yang mempelajari bagaimana agar melalui sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dapat menghasilkan barang jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seperti itu. Nah, ekonomi itu terbagi dua, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Seperti itu. Nah, ekonomi makro itu perilaku ekonomi secara agregatif. Satu, produksi nasional, dua, pendapatan nasional. Sedangkan ekonomi mikro itu perilaku ekonomi secara individu. Perilaku konsumen, perilaku produksi, pasar, dan struktur pasar. Gitu ya, tambahannya. Eh, Sedangkan untuk operation itu berhubungan dengan environment, climate change, air quality, noise, footprint, and waste. Seperti itu. Nah, ini ada core SDG. Nah, itu nomor 3, health and well-being. Nah, ya. Nomor 9, industry and infrastructure. Nomor 11, sustainable cities. Secondary SDGs itu nomor 7, energy system. 8 itu work and economic growth. Kemudian nomor 12 itu ada consumption and production. Kemudian nomor 13 itu ada climate change. Nomor 14 itu ada water ecosystem. Nomor 15 itu land ecosystem. Peran transportasi dalam pembangunan berkelanjutan. Transportasi dan perubahan iklim. Satu, pada tahun 2023, sektor transportasi berkontribusi 22% terhadap emisi CO2 atau sebesar 142.538 ribu ton. Transportasi darat berbasis jalan berkontribusi paling besar mencapai 89,7% dari emisi sektor transportasi dan sekitar 19% dari sektor ekonomi secara keseluruhan. Share of transport CO2 emission by mode 2022. Road itu jalan itu 89,7%, navigation itu 5,5%, rail itu 0%, aviation itu 4,8%. Navigation and aviation only includes domestic transportation. Between 2000 and 2015, road transport contributed 18% in transport fossil CO2 emission between 2016 up to 2022, road transport contributed 80%. Transport fossil CO2 emission million tons. Ya, 2000, 2006, 2010, 2015, 2020, 2023. Sumber Transport and Climate Profile Indonesia Asian Transport Outlook 2024. Transportasi dan perubahan iklim. Transport CO2 emission intensity trend CO2 per USD. Nah, ini Indonesia yang ini grafiknya seperti ini, yang Indonesia punya. Ini tahun 2000, tahun 2005, 2010, 2015, 2020. Yang ini CO2 per US dollar. Ya, transport CO2 emission, ini emisinya CO2 per US dollar, seperti itu. Yang ini South Asia, ini Asia Pasifik. Nah, Indonesia itu masih berada di bawah dia daripada di negara-negara di Asia Selatan dan Asia Pasifik untuk transport CO2. Dan ini ada untuk transport CO2 emission intensity in Asia Pacific CO2 per US dollar. Ini GDP per kapita US dollar. Ini Indonesia.
Ini Asia Pasifik. Nah, 02, tingkat konsumsi energi pada sektor transportasi di Indonesia menurun -1%, namun masih relatif tinggi dibandingkan negara lain di Asia Pasifik. Pada tahun 2023, intensitas emisi CO2 sektor transportasi di Indonesia 35 G CO2 per USD, per US dollar. Sementara rata-rata di Asia Pasifik 32 G CO2 per US dollar. Transportasi dan perubahan iklim. 3. Transportasi dan perubahan iklim. 3. Konsumsi energi pada sektor transportasi masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Walaupun mengalami penurunan, bauran energi terbarukan masih rendah, yaitu hanya 18% pada tahun 2020. Ini dia, share of transport in renewable energy consumption. Ini share of transport energy consumption by source 2021. Ini road, ini rail, domestic navigation, domestic aviation. Oil products, biofuel and waste, primary coal and peat, natural gas, electricity. Ini rail, ini road. Transportasi dan produktivitas ekonomi. Satu, proyek infrastruktur transportasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan konektivitas baik individu, komunitas, dan layanan. Di Indonesia, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2023, sebesar 13,96%. Secara keseluruhan, struktur PDB Indonesia masih didominasi oleh sektor manufaktur 18,67%, diikuti oleh perdagangan dan perbaikan kendaraan bermotor 12,94%. GDP growth rate by industry 2023%. Agriculture, eh, ini dia untuk agriculture, yang ini untuk mining, quarry, ini untuk manufacturing, ini 4,45 trade and repair, ini 13,96 transportation and storage, ini ada transportasi dan produktivitas ekonomi. 02. Kemacetan di perkotaan diperkirakan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, di Jabodetabek diperkirakan mencapai 71,4 triliun rupiah per tahun. Estimasi tersebut dihitung berdasarkan banyaknya waktu yang terbuang di jalan perharinya. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi per rumah tangga juga mencapai kisaran 11,82%, Jakarta 12,54%, Bogor, Depok 16,32%, dan Bekasi 14,02%, idealnya tidak lebih dari 10%. Biaya langsung. Biaya langsung. Biaya waktu yang terbuang, biaya tambahan BBM, biaya emisi kendaraan, biaya kecelakaan, efisiensi bisnis angkutan umum. Biaya tidak langsung, kenaikan harga barang, jasa, biaya logistik, biaya kesehatan fisik akibat polusi udara, rendahnya kualitas hidup, dan lain-lain, serta mental stress, kelelahan, dan lain-lain. Transportasi dan keadilan sosial.
Dampak sosial dari transportasi masih jarang diperhatikan dalam ranah perencanaan transportasi konvensional dibandingkan lingkungan dan ekonomi. Infrastruktur, layanan, dan kebijakan transportasi dapat mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami eksklusi sosial. Fenomena terpaksa memiliki kendaraan horse vehicle ownership dan ketidakmampuan mengakses peluang untuk meningkatkan taraf hidup terjadi salah satunya karena keterbatasan pilihan moda transportasi, transport disadvantage. Kelompok masyarakat rentan, terutama disabilitas, justru tidak dapat menggunakan angkutan umum karena tidak dirancang fleksibel untuk mereka. Kompleksitas menggunakan angkutan umum untuk disabilitas. Nah, kompleksitasnya itu ada ya, ada current situation, ada community chat transport, ada community transport good but united, ada cheaper to drive to town than use the bus. Kemudian ada tram usually mice wheelchairs only, should be all mobility issues. Many are not wheelchair accessible still, isolating even more for people with mental health issues. Need to dress like and hire to break the bus stop. Ya, ini dia. Ada banyak nih. Take off accessible public transport can make regional towns unlivable for some people. Poor walkability to bus stops in many areas. Ini dia. Ini ada orang yang menggunakan kursi roda. Dia jalan pada badan jalan. Nah, pada badan jalan ini, nah ini tanda trotoar. Trotoar ini menggunakan perkerasan konblok, ya. Masalahnya di mana? Masalahnya sebenarnya badan jalan ini kan tidak ada marka yang menyatakan bahwa ini area untuk disabilitas, gitu. Tidak ada marka pada pada jalan gitu ya, pada badan jalan. Tidak ada. Ini si orang orang yang ini yang sakit ini ataupun disabilitas ini dia jalan di sebelah mana. Sedangkan trotoarnya ini juga tidak desain untuk orang yang disabilitas ataupun orang yang cacat gitu ya. Ini ada orang yang tunanetra ya, buta ya. Ini turun dari bis pakai tongkatnya, ini yang ini. Nah, gimana kalau ada nanti mobil yang dari sebelah sini kan nabrak tuh. Dia nggak tahu nih. Kalau ada sepeda motor ataupun mobil gitu ya lewat dari sini, mana ini? Dari sini nabrak nih. Sementara dia buta. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kan. Nah, kemudian di sini untuk yang naik busway, untuk orang yang naik kursi roda. Nah, ini gimana nih tempatnya dia? Karena nggak space di bis ini gitu kan. Nah, demikian untuk ini gimana kalau yang angkot seperti ini naik angkot seperti ini gimana? Itu dia. Kurang lebih seperti itu. Ini sumber gambar kiri Stanford and TAI 2003, gambar kanan ITDP 2022. Disparitas sosial. Infrastruktur dan layanan sosial transportasi dapat mengurangi sekaligus pelebaran kesenjangan sosial. Pada skala makro, pembangunan infrastruktur transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Namun di sisi lain juga dapat mengakibatkan dampak relokasi, hunian bisnis maupun fasilitas publik, mengakibatkan alih fungsi guna lahan, perubahan tatanan sosial, dan mengubah budaya masyarakat. Contoh jaringan jalan. Pada skala meso dan mikro, pembangunan infrastruktur transportasi dapat juga menciptakan figur integratif seperti jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan fasilitas lain yang dapat memperkuat sense of place suatu kawasan. Tiga, prinsip dan presiden transportasi berkelanjutan. IA, ASI approach, avoid, shift, and improve.
No travel activity. Ini avoid. Ini active transport. Ini walking and cycling. Ini shift to more. Ini shift to more energy efficient modes. Public trans public motorized transport. Ini ada individual motorized transport. Improve efficiency through vehicle technology. Ada planning instrument, regulatory instrument, economy instrument, information instrument, investment instrument. Sejarah pendekatan ASI pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an di Jerman dengan fokus mengurangi dampak lingkungan dan pada jangka panjang konsep kualitas hidup perkotaan. Konsep melalui pendekatan ASI, pengembangan transportasi tidak lagi mengutamakan aspek supply infrastruktur atau layanan transportasi, melainkan aspek pengelolaan demand. Pendekatan ini bersifat holistik dalam rangka merealisasikan sistem transportasi yang berkelanjutan. ASI approach avoid mengurangi perjalanan atau kebutuhan untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi. Shift berpindah ke moda yang lebih ramah lingkungan dan berkapasitas lebih besar. Improve meningkatkan efisiensi perjalanan melalui teknologi kendaraan dalam bahan bakar. Satu, avoid mengurangi atau menghilangkan kebutuhan melakukan perjalanan. Instrumen avoid ini memerlukan integrasi antara perencanaan transportasi dengan pengembangan guna lahan di perkotaan. Hal ini dimaksud untuk mengatasi spatial mismatch antara lain antara asal perjalanan rumah dengan tujuan perjalanan. Semakin dekat jarak rumah ke tujuan beraktivitas sehari-hari, semakin tidak bergantung pada kendaraan, bahkan tidak memerlukan perjalanan. Planning dense and human scale cities merencanakan atau merevitalisasi kawasan perkotaan dengan konsep kompak, di mana semua fasilitas dasar dapat diakses dalam waktu cepat. Konsep ini bervariasi seperti 15-minute city, Paris, Vital Neighbor, plus 13-minute strategy Bogota, atau 1 hour quality life cycle in China. Developing transit-oriented cities dengan konsep kompak yang memiliki dengan konsep active city, mengembangkan perkotaan berorientasi transit teori. Menekankan pada walkability, cyclability untuk mencapai simpul transit yang menjadi titik pusat dari kawasan. Konsep ini memastikan bahwa perjalanan akan dilakukan mayoritas dengan angkutan umum. Optimizing the road network and its use. Mengubah jalan dengan fungsi dominan untuk mobilitas road menjadi jalan dengan fungsi dominan untuk visibilitas street. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan road diet atau complete street. Transit-oriented development versus 15-minute city. Concept and President. Ini transit, ini development. Nah, ini oriented. Nah, transit itu, kemudian, transit itu integration of rail based on road based public transport system, financially sustainable transit system, supportive technology policy and standardization. Oriented itu connectivity between transit and development, especially walkability. Development itu mixed land use, high density property development, sustainable urban form, regional development, economic. 5D principle, destination accessibility, distance to transit, design, diversity and density. Ini dia, connect,
Ini dia kotanya, seperti ini peta lahannya. Ini ada public transportnya di sini. Ini ada eh, connect, ini ada mix, terus ini ada shift, ini ada cycle, ini ada walking. Nah, ini ada densify, public transport, belum. Sedangkan di sini di 15 minute parts itu ada ini untuk belajar sekolah, ini untuk bekerja, ini ada daerah untuk share and reuse, ini 15 menit, sini juga 15 menit, ini add healthy, itu kesehatan, stay active, sini ada get around, juga 15 menit, take your health, juga ke rumah sakit juga 15 menit, enjoy the outdoors, juga ke sini, ini home. Nah ini kalau kita temukan nih, daerah-daerah gini udah banyak di Jakarta khususnya ya. Nah gitu, seperti itu. Di kawasan-kawasan perumahan dan lain-lain. Sekarang seperti konsep udah seperti itu. Di BSD sudah ada sekolah, kawasan BSD Jakarta udah ada sekolah untuk sekolahan. Ya, terus ada ya banyak mall dan lain-lain. Semuanya udah banyak di BSD satu kawasan. Ya kota tersendiri, kota dalam kota itu BSD. COD versus 15 Minute City is 10 up to 15 minutes cities similar to transit-oriented development TOD. The 10-15 minute city is an urban planning concept that strives to ensure that everyone in every neighborhood can meet most of their daily needs within a short walk or bike ride from their home. It creates a human cycle scale city composed of vibrant, people-friendly, complete neighborhoods connected by quality public transport and cycling infrastructure for the longer trips that residents want or need to make. It is broader and more flexible than TOD, but these approaches are mutually supportive. 10 up to 15 minute city vision can help to ensure TOD delivers quality neighborhoods, upgrade, and equitable public transport access. However, is it necessary to set a threshold of time in designing our cities or neighbors? Logan et al. 2022. Feature of 20 minutes neighborhood. Well, there is a consensus that in 10-minute city planning approach, vehicle travel should be minimized and it should be easier to get around neighbors by walking or cycling. It is yet to be clarified precisely what should be within 10-minute reach. Kala Paole et al. 2020. Feature of 20 minutes neighborhood. Nah, ini ada local playground, green street, community garden, sport. Ini ya banyak ya. Safe cycling networks, local public transport, ada local shopping center. Ya, kalau shopping center ini Alfamart juga ada boleh ya. Ya, warung-warung kecil juga boleh kalau konsepnya kota-kota besar, ya juga Jakarta, Alfamart, ya ataupun mart-mart yang lainnya setingkat-setingkat Alfamart ataupun sampai dengan mall ya. Nah, housing diversity, ada walkability jalan, ya pasti trotoar hampir semua di komplek-komplek kota besar, perumahan, ada untuk jalan kakinya gitu kan. Di pinggir bahu jalan itu pasti ada trotoar. Ya, kurang lebih seperti itu ya.
Table 1. An overview of global cities and their adoption of an X-minute city definition and rationale for adopting the threshold city. Copenhagen, Denmark. Time 5 minute. Definition or metric, a maximum 5 minute walk to all amenities and public transport. State of green. Melbourne, Australia. 10 minutes to 20 minutes return trip to all amenities. Shanghai, China. 15 minutes, a maximum of 15 minutes to walk to all amenities. Paris, France. 15 minutes, a maximum of 15 minutes walk or bike to all amenities. Milan, Italy. 15 minutes. Ada New Zealand di 15 minutes. Portland itu 20 minutes. New Zealand ini juga Hamilton, New Zealand itu 20 minutes. I said USA 20 minutes. Ottawa, Canada 15 minutes. Glasgow, Scotland itu 20 minutes. Detroit, USA 20 minutes. Madrid, Spain 15 minutes. Milan, Italy 15 minutes. Seattle, USA 15 minutes. Measuring of percentage of residents within some travel time or time isochrones should not be the sole measure of a city by using a not threshold basic statistic and seeking to minimize this value. Urban policy can be agile and seek the best outcome. Mengapa TOD menjadi solusi? TOD adalah pengembangan lahan yang secara khusus dirancang untuk berintegrasi, mendukung, dan mengutamakan penggunaan transportasi umum transit. Sebatas mendekati stasiun terminal saja tidak cukup. Perlu ada sisi proaktif pembangunan dengan pendekatan rancangan dan guna lahan tertentu yang mendorong penduduk memilih berjalan kaki, bersepeda, atau moda perantara lain dengan angkutan umum. Ciri-ciri kunci dari TOD antara lain intensitas ruang yang optimal dan jenis penggunaan lahan yang beragam dalam jangkauan jarak berjalan kaki di sekitar terminal atau stasiun. Sistem trotoar yang lengkap, mudah diakses, terhubung, dan terlindung dengan baik. Kondisi bersepeda dan parkirnya yang aman, meminimalkan dampak penggunaan kendaraan bermotor, pribadi, dan parkirnya. Riset-riset di negara berkembang dan negara maju menunjukkan bahwa lingkungan dengan penggunaan lahan yang beragam, kepadatan tinggi, jalan yang saling terhubung, dan peningkatan fasilitas jalan kaki menyebabkan peningkatan perjalanan dengan jalan kaki dan transportasi umum per kapita. Varian TOD akibat strategi pengembangan yang berbeda. Development Oriented Transit DOT, yaitu pengembangan sistem angkutan umum massal yang bertujuan untuk memberikan aksesibilitas pengembangan kawasan baru. Sebagai contoh tipikal melayani kawasan suburban baru. Pengembangan transit dilakukan setelah kawasan terbangun dan seringkali disebut sebagai Band Aid Solution. Rail plus Property RP, yaitu integrasi transit dengan mengembangkan kawasan pada lingkup stasiun. Contohnya adalah pengembangan properti dengan fungsi campuran tepat di atas stasiun. Pada jenis ini, pengembangan properti tersebut berkontribusi terhadap pembelian infrastruktur transit sekaligus juga penyediaan hunian terjangkau di area yang sama. TOD seperti ini cenderung berbasis proyek. Transit Joint Development (TJD). Gagasan dasar dari TJD adalah pengembangan kawasan dilakukan bersamaan dengan pembangunan sistem transit, bukan sebelum atau sesudahnya. R plus P di atas sebenarnya bisa masuk ke varian TJD ini. Sebagai kompensasi untuk hak yang diberikan kepada pengembang di lahan sekitar simpul transit, pengembang berkewajiban untuk membangun fasilitas pendukung di dalam kawasan TOD untuk membayar sebuah uang kepada operator transit. Kerjasama antara pengembang dan operator transit dilakukan mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasi. Tokyo merupakan contoh penerapan TJD. Pada beberapa lokasi, TJD di Tokyo sudah bertransformasi menjadi TOD. Transit Accident Development TID, di mana
simpul transport angkutan massal dan kawasan sekitarnya dibangun secara terpisah dan seringkali tidak terkoneksi dengan baik. Dua, shift. Mendorong perpindahan ke moda yang ramah lingkungan dan berkapasitas tinggi. Dikombinasikan dengan instrumen avoid, instrumen shift akan lebih efektif. Hal ini karena perjalanan yang lebih pendek dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan transportasi aktif, jalan kaki, sepeda, dan mobilitas mikro lainnya atau angkutan umum massal. Encourage walking and cycling. Untuk berjalan jarak pendek, masyarakat diberi insentif dan fiskal untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau mikromobilitas lain yang berbahan bakar ramah lingkungan, misalnya skuter listrik. Insentif yang dimaksud berupa peningkatan infrastruktur berjalan kaki dan bersepeda dengan kualitas dan cakupan aktivitas yang memadai. Implementing transit improvement, mempercepat pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan atau rel yang terintegrasi dengan cakupan layanan yang luas, accessibility dan availability, biaya terjangkau, affordability, kualitas layanan yang baik, acceptability, dan resilient. Controlling vehicle use, mendorong perpindahan moda ke angkutan umum atau transportasi aktif full factor tidak akan optimal tanpa didukung oleh instrumen insentif untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi push factor. Push and pull factor, public transport in empty, micromobility, and complete street. Non-motorized transport and empty sebagai push and pull factors. Ya, push and pull. Ini push, ini ada pull, tarik. Muller, konsepnya Muller, DKK, measure with push effect. Tuh, measure with push and pull effect. Measure with pull effect. Measure with push effect itu area wide parking management and restricting zones. Car limited zones, permanent or temporary care banks, congestion management, speed reduction, road pricing. Measure with push and pull effect, redistribution of first space, cycle or bus lanes, sidewalks, lanes, bus width. Adjustment of traffic light, time cycle, public awareness, campaigns, marketing, and policy. Enforcement and finalizing. Measure with full effect. Public transport priorities, high service frequency, comfortable stops and surroundings, park and ride, cycle network, pedestrian connection. NMT sebagai bagian dari micromobility. Definisi micromobilitas. NMT merupakan subset dari mikromobilitas di mana keduanya akan berbagi ruang di jalan untuk memastikan keselamatan lalu lintas. Small and light micro vehicles with a mass of less than 30 kilograms and design speed of 50 km/h or less. ITF 22P10 other reference defines design speed of 25 km/h or less, not limited to certain types of vehicle or energy source, can be manpower or electric, individual use or stand. Distance less than 10 km walking from 400 meters, cycling up to 5 km depending on the connectivity and the built environment. NMT micromobilitas and concrete street. Bicycle, walking, e-bike, e-scooter. Untuk mendorong penggunaan NMT, hierarki kendaraan dalam penggunaan jalan perlu dipertegas. Perlu ada prioritasasi bagi kendaraan yang lebih rentan dalam hal ini. NMT kemudian prioritas yang bermotor melalui penerapan konsep complete street dengan proteksi dan instrumen traffic calming. Ya, ini ada cycle highways, ini ada jalan untuk sepeda itu ya. Ini ada slow street untuk vehicle speed limit 30 kendaraan. Ini ada protected bicycle lanes. Ini ada untuk jalur sepeda.
Ini jalurnya, ini untuk jalur utama untuk bis dan kendaraan lainnya. Ini untuk sepeda. Nah, ini untuk apa yang biru nih? Saya nggak tahu nih. Tuh. Ini ada supportive policies and structure design planning. Seperti itu. Complete street and hierarchy pejalan kaki, pedestrian, cyclist, public transport, private vehicles. All rules. Ini vehicle have priority in junction. Nah, ini. Kendaraan ini di dalam junction itu dia memiliki prioritas. All rules. Ini rules give way to pedestrian at junction. Oh iya. Oh, ini rulesnya seperti ini. Road position was previously not mentioned in the code. Coba kita bahas dulu yang ini ya. All rules vehicle have priority in junction. Hmm, Memang pada simpang-simpang, simpang itu kan ada beberapa simpang control junction dan uncontrol junction. Nah, simpang uncontrol junction itu simpang yang eh, tidak ada apilnya. Ah, jadi simpang namanya simpang yang tidak ada kontrol menggunakan apil. Nah, biasanya pada simpang-simpang yang seperti ini ada simpang namanya simpang prioritas. Di junction itu yang prioritas itu kalau dia seperti ini memang di aturan umumnya itu adalah kendaraan yang pada jalur mayor, ini namanya mayor, yang dari sini mayor, ini minor. Ini minor, karena ini jalan utamanya, mana yang jalan arteri primer, katakan ini sekindor, mana yang prioritas adalah jalan yang ini, jalan yang di sini, seperti itu. Nah, memang di sini sudah benar sampai di sini. Nah, yang menjadi masalah ketika ada orang yang menyeberang di simpang ini, ketika ini menyeberang, mana ini yang diprioritaskan, seperti itu. Nah, ini tentunya ini juga jadi penting gitu kan, mana yang diprioritaskan. Nah, di sini eh, ini aturan baru itu adalah give way to pedestrian at junction. Nah, kita mengutamakan pejalan kaki pada di junction ini ketika itu tidak diatur oleh apil. Ya, kita tidak diatur oleh tidak ada di situ apil untuk pejalan kaki, mana yang diprioritaskan. Nah, ini aturan seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini nih, ini eh, bisa menjadi satu critical point untuk merubah. Sekarang kan lagi revisi Undang-Undang Lanjut tahun 2009 nih. Nah, ini pasal ini bisa dimasukkan dalam undang-undang nih. Karena nanti ini juga bisa merubah sistem pengujian SIM yang ada di Polri. Gitu. Karena kalau di Polri itu mereka ujian SIM itu soalnya kalau ini sepertinya belum ada untuk yang ini. Hanya mengatur kendaraan dengan kendaraan, pengemudi dengan pengemudi. Antara pengemudi dengan pejalan kaki ini belum diatur. Gitu. Sementara desain-desain perencanaan kota oleh arsitek dan sipil di konsultan-konsultan itu juga desainnya sudah seperti ini, sementara regulasinya tidak ngikut gitu. Ini juga perlu menjadi materi ya, menjadi hal yang menarik nih sekarang pada masa-masa sekarang. Karena nanti kalau udah berlaku undang-undangnya, sayang sekali nih kalau nggak dimasukkan seperti itu. Peran ideal micromobility. Ini ada first mile, ada metro, ini last mile, ini your trip, gitu kan. Dalam rantai perjalanan menggunakan angkutan umum, akses menuju simpul pertama dan perjalanan dari simpul terakhir ke tujuan merupakan faktor kritis yang menentukan apakah hal yang angkutan umum dapat diakses atau tidak. First mile, last mile, atau FMLM. Sekarang, aksesibilitas tersebut merupakan indikator cakupan layanan angkutan umum. Hal ini ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan mikromobilitas lain untuk mengakses simpul angkutan umum. Miss Reta, Goodwill, Greg, and the Notice 2009. Kualitas infrastruktur untuk mendukung mikromobilitas NMT menjadi instrumen full measure menggunakan angkutan umum. Peningkatan cakupan layanan angkutan umum melalui integrasi dengan moda sepeda akan tergantung pada kepraktisan menggunakan sepeda ke simpul transit London Bicycle Superhighway dan transfer yang seamless ke angkutan umum. 20.000 ruang parkir sepeda di Saint London, 150.000 ruang parkir sepeda di tepi jalan,
10.000 ruang parkir berupa hanggar tersebar di 8 distrik di London, integrasi antara NMT dan halte bus, hanggar sepeda di London. Vehicle ownership, bicycle, private motorcycle, private cars, cycling purpose, social availability 34%, kemudian rekreasional 21%, sport 5%, shopping 22%, school 13%, work 7%. Three purpose. Motorcycles and bicycles are widely used as private vehicles. Mostly the bicycle is used for sports rather than working or other activities. 60% respondents are cycling along Sudirman Tamrin protected line by riding personal bike. 60% besides bike sharing facilities. 9%. Bicycle uses other more choice for this direct trip. As main mode of 49%. As a feeder 51%. Other mode choice for direct trip itu ada ini dia. 2%, 2%, ini 8%. Ini dia untuk walking itu 4%, private car itu ini 31%, road hailing motorcycle itu 11%. Oh, atau yang ini itu untuk yang ini kali ya. Oh, bukan. Ini udah benar. 40% respondent use bicycle as the main mode for commuting directly from home to working space regularly and several times a week. 40%. Majority travel distance from home to office in about 2 up to 5 kilometers and travel time is around 10 up to 30 minutes. If not riding a bicycle, hire motorcycle becomes second option mode beside private motorcycle and private car. Cycling as FLM mode. 50% respondent use the bicycle as a feeder mode that continues the trip by using public transport, Transjakarta, MRT, LRT, or commuter line. Average distance to station from home or destination point is 1 up 3 km with 5 up 2 minutes access time. Ride hailing motorcycle is more favorable as a feeder mode FLM trip rather than walking or cycling. Attitudes toward cycling, internal motivation to cycling, to improve physical health, 72%, bicycle easy to use, 90%, bicycle is relatively cheaper compared to other mode, 50%, external motivation to cycling, one, can contribute to environmental protection, 73%, two, there are supported facilities, rest area, changing room, bike pump, 72%, three, flat on non-slippery street surface for safety reason, 69%, four, cycling in familiar bike roads, 61%, five, cycling along to the attraction place, Ragunan Zoo, Kota Tua, along river or green area, 63%. Perception of cycling in Jakarta. Unsafe bike lane. Nah, ini unsafe itu jalannya berlubang nih. Nah, jalannya udah ada, jalurnya sudah ada, tapi nggak safety itu berlubang nih jalannya. Tuh. Attractive terrain condition 55%. High elevation, nah street 84%. Ini kalau high elevation itu berarti dia kalau ini jalan raya elevasi itu dia berarti begini nih. Ini kalau ini sumbu Y ke X, ini sumbu Y-nya, sumbu X-nya, berarti elevasinya ini dia di sini nih. Ini berapa derajat nih? Katakanlah berapa? 45, 60, 50, 50 derajat ya. Sini sudutnya seperti ini nih. Yang ini jalan yang ini sudutnya ini berapa nih?
Karena ini garis datarnya, bidang datarnya, ini dia eh, jalannya, berarti di sini nih. Ini membentuk sudut berapa derajat nih, gitu. Hot temperature at noon, 65%. Jadi panas pada siang hari itu. Ini 65%. Nah, memang kalau dia siang hari nggak cocok ya. Panas, mau gimana lagi, mau dibuat gitu kan. Ya solusinya adalah di pinggir-pinggir jalan ini harus dibangun pohon. Jadi kalau ini jalan, kata kalau ini jalan seperti ini, kalau kita mau pertahankan sepeda motor ya tentunya pinggir-pinggir jalan ini udah dibangun ini kan, dibangun pohon yang rimbun-rimbun seperti itu gitu kan. Pohon sini juga banyak pohon. Jadi teduh ketika lewat di jalan samping-samping sini, dia teduh gitu kan. Don't like to cycling to for longer trip, gitu kan. Nggak mau bersepeda lebih dari 5 kilometer, itu 73%. Oke. Perception on essential cycling facilities. Nah, ini separated bike lane itu perlu di separated untuk jalur sepedanya, itu 85%. Oh, berarti ini harus diprioritaskan nih, 85% nilainya. Bicycle traffic lights in the intersection 65%. Bagus juga, perlu diprioritaskan. Bicycle wayfinding sight lane 61%. Ini rambu untuk berjalan kaki, untuk bersepeda, seperti ini untuk rambunya. Open green space, ini 73%. Oke, open green ini berarti ini pohon ya, ada pohon. Supported, ini juga perlu diprioritaskan. Supported facility 63%, itu ada di sini. Transit qualities, nah ini nggak ada. Supported facilities 63% ini tempat simpan sepeda nih. Rest area changing room, bike room. Parking space as access to public transport. Three, improve. Three, improve. Meningkatkan efisiensi perjalanan melalui teknologi kendaraan dan bahan bakar. Pada jangka menengah, masyarakat akan mempertimbangkan penggunaan kendaraan ukuran lebih kecil atau yang berbahan bakar lebih efisien. Pada jangka menengah dan panjang, masyarakat akan mempertimbangkan penggunaan kendaraan ukuran lebih kecil atau berbakar lebih efisien dari sisi konsumsi bahan bakar dan emisi yang dihasilkan. Instrumen improve ini berguna dapat mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca. Tentunya jika penetrasi kendaraan rendah, emisi cukup besar, konservasi kendaraan listrik dapat terus didorong, termasuk untuk angkutan umum berbasis jalan, namun tetap dikombinasi dengan avoid dan shift. Promoting clean vehicle mendorong penggunaan kendaraan rendah untuk kendaraan pribadi, mobil dan motor maupun untuk angkutan umum. Elektrifikasi angkutan umum sudah dimulai di beberapa kota, terutama di Jakarta, dan dicoba pada sistem BRT atau BTS di kota-kota lain. Elektrifikasi akan dimulai pada tahun 2030 dan ditargetkan 100% pada 2025. Hal ini memerlukan dengan dukungan kebijakan insentif infrastruktur, SPKLU, dan subsidi dari pemerintah. Managing Parking and Low Emission Zone. Insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi dapat melalui pengelolaan parkir dan penerapan kawasan rendah emisi LEZ. Tarif untuk kendaraan listrik dibuat lebih murah dan dapat masuk ke kawasan LEZ. Communication Solution WTS. Penggunaan teknologi cerdas berbasis IT dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Kendaraan listrik, potensi penggunaan di Indonesia hasil studi di Jabodetabek. Studi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kendaraan listrik, termasuk dalamnya faktor kemacetan terhadap jarak tempuh, range anxiety, dan kebijakan fiskal. Harga beli kendaraan listrik berpengaruh secara signifikan terkait banyaknya opsi kendaraan konvensional ICE yang lebih terjangkau. Subsidi harga dibeli dinilai dan lebih penting daripada insentif tahunan.
Jarak tempuh maksimal juga menjadi perhatian responden dalam penggunaan kendaraan listrik. Namun studi ini dapat menawarkan teknologi range extender yang dapat mengurangi kekhawatiran tersebut. Road pricing and low emission zone as push factor to limit vehicle use and promote cleaner vehicle. Penerapan jalan berbayar atau road pricing berbasis elektronik di Singapura sejak tahun 1998. Nah, ini dia. ERP. Low emission zone, kawasan rendah emisi. Pada dasarnya kawasan rendah emisi (LES) merupakan area di dalam kota dengan penggunaan kendaraan yang mengeluarkan emisi di dalam area tersebut diatur oleh pembahasan tertentu (NECTO 2020) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi kemacetan, meningkatkan pendapatan kota, dan mencapai tujuan iklim. Jika mengacu pada RTW DKI Jakarta yang sudah menerapkan LEZ di antara kota-kota Indonesia, kawasan rendah emisi diartikan sebagai kawasan yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang memiliki emisi ramah lingkungan. Kawasan tersebut ditentukan berdasarkan tingkat polusi udaranya tertinggi, tingkat pencemaran tinggi, atau parameter lainnya. Ini ada LEZ London di Inggris, LEZ di Brussels, Belgia, LEZ di Berlin, Jerman. Prinsip dan lingkup kawasan rendah emisi. LEZ diterapkan berdasarkan prinsip pencemar yang membayar. KRE berada dengan jalan berbayar. Kawasan rendah emisi tujuan meningkatkan kualitas udara, jalan berbayar, road racing, mengurangi kemacetan. Metode untuk kawasan rendah emisi, metodenya pembahasan kendaraan bermotor dengan emisi atau jar polutan udara yang tinggi. Kemudian jalan berbayar, road racing, metodenya semua pengguna kendaraan bermotor membayar tanpa terkecuali. LEZ dapat membantu mengurangi kemacetan karena terjadi sebuah perubahan mode perjalanan atau rute perjalanan. KRE dan road racing penerapan di kota London. Ini ada, ya, ini dia versi road racing kota London. Ini transport for London. Ultra low emission, less zone all the time. Anda menerapkan consistent charging dalam KRE. KRE menerjatkan kendaraan berbahan komersial berbahan bakar diesel di seluruh wilayah London. Terdapat juga ultra low emission zone yang menargetkan pembatasan mobil motor, truk, dan bis untuk masuk pusat kota selama 24 jam. Prinsip dan lingkup LEZ. Kawasan rendah emisi sebagai bagian dari travel demand management. Melalui zone restriction atau pembatasan zona bagi kendaraan yang masuk LEZ merupakan salah satu bentuk travel demand management pengelolaan permintaan perjalanan. Penerapan KRE dapat berbeda berdasarkan karakteristik berikut. Metode pembatasan berbeda dengan berdasarkan disinsentif yang tidak diberikan kepada kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan KRE. Ketat, itu metode pembatasan ketat, semi ketat. Durasinya ini ada penuh, ada parsial. Di dalam pasal 22 RT RW DKI Jakarta 1, DKI Jakarta mengarah pada LEC ketat, di mana LEC hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor sesuai dengan standar emisi ramah lingkungan yang ditetapkan. Presiden LEZ negara, ini London, tujuan KRM mengurangi emisi, Stockholm itu memperbaiki kualitas udara, Melbourne itu memperbaiki kualitas udara di pusat kota yang tercemar di PM10 dan NOx cukup parah. Beijing itu meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Jakarta itu mengurangi emisi dan polusi udara menurut Provinsi Cagar Budaya. Tahun, sisi tahun 2003 dan KRI 2008. Stockholm itu, KRE itu tahun 1996 dan sisi tahun 2007. Melbourne itu tahun 2007, Beijing itu tahun 2009, Jakarta itu 8 Februari 2021. Kebijakan KRE, London itu KRE and Constant Charging, Stockholm itu KRE and Constant Charging, Melbourne itu pembatasan berbasis kendaraan, Beijing itu pembatasan berbasis kendaraan, Jakarta itu pedestrianisasi dan perbatasan berbasis kendaraan. Tampaknya Juni London itu 93% kendaraan di London sesuai dengan batas emisi dan penurunan konsentrasi PM menurun hingga 3%. Stockholm itu setelah 4 tahun polutan PM dari kendaraan berkurang. Negara itu Melbourne tingkat polutan PM10 dan NOx di pusat kota menurun. Beijing itu hemat biaya kesehatan masyarakat 30 juta US dollar dan menyelamatkan sekitar 43 nyawa tiap tahunnya. Jakarta itu pengurangan polutan SO2 7% dan PM2,5 25%, PM 2,5 25%. Petanya itu India
Untuk di London, ini petanya. Di Stockholm itu petanya seperti ini. Di Melzone itu petanya seperti ini. Di Beijing itu dia petanya seperti ini. Di Jakarta itu petanya seperti ini. Kasus studi perluasan LZ di Jakarta. Low emission zone lacks expansion in Jakarta stability in restriction preference. Keefektifan LES bergantung pada keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Apalagi kebijakan seperti itu bilang baru, asumsi faktor sosio-psikologis berpengaruh. Studi menunjukkan bahwa keberterimaan masyarakat Jakarta terhadap perluasan LEZ dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, tingkat kepedulian terhadap lingkungan, serta normal sosial dan suasana individu. Selain itu, risiko dan biaya dari implementasi LEZ ini menjadi perhatian responden. Oleh karena itu, tata kelola LEZ menjadi penting. Responden cenderung memiliki kebijakan restriksi penuh untuk semua jenis kendaraan dari semua strategi. Semua hasilnya lebih efektif. Strategi yang dimaksud manajemen tarif parkir berdasarkan pembatasan berdasarkan tingkat emisi dan jam berbayar atau ganjil genap. Penutup, akselerasi menuju transportasi berkelanjutan. Ini ada gambar untuk ini jalur pejalan kaki. Ini ada jalur pejalan kaki berbeda di Singapura. Ini. Satu, memprioritaskan kebijakan memberikan manfaat ganda, co-benefits, yaitu kebijakan yang berorientasi pada manfaat global, yaitu lingkungan, dengan pendekatan yang mampu sekaligus menyelesaikan persoalan lokal, ekonomi, dan sosial. Dua, instrumen avoid shift improve akan lebih efektif jika dikombinasikan. Namun untuk kota-kota Indonesia, instrumen yang berprioritas adalah shift plus improve terlebih dahulu. Memberikan alternatif yang layak untuk kendaraan pribadi dapat menciptakan transportasi yang berkeadilan. Kebijakan yang pro kendaraan ini umum dan mobilitas aktif menjadi kunci. Nomor tiga, ini instrumen shift melalui pengembangan angkutan umum, masal diintegrasikan dengan pengembangan teori secara bertahap. Perlu penyamaan persepsi mengenai konsep teori dan manfaat yang harapkan terjadi. Thank you. Terima kasih. Saya Diam 48 set. Demikian tadi materi yang disampaikan tentang transportasi berkelanjutan, konteks perkotaan, disampaikan oleh Puspita Dirgahayani. Baik, terima kasih. Sekian tadi materinya. Sampai ketemu lagi di waktu. Selamat sore.